Salam pendidikan, belajar tiada henti. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, pada sesi ini kita akan mempelajari konsep penulisan laporan best practice. Pada sesi ini bertujuan agar peserta mampu memahami konsep penulisan laporan best practice. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, best practice itu merupakan suatu karya tulis ilmiah seperti biasa, seperti yang pernah kita lihat karya tulis yang lainnya, seperti artikel ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya. Best practice ini berbasis pada suatu masalah yang dipecahkan. Artinya tindakan best practice dalam rangka memecahkan satu masalah. Kalau bagi Bapak Ibu guru ya permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan, bahkan pembelajaran yang ada di kelasnya. Kalau bagi kepala sekolah, ya permasalahan yang berhubungan permasalahan yang ada di sekolah. Tapi ini merupakan tindakan yang terbaik dari berbagai tindakan yang pernah dilakukan. Pada best practice ini penekanannya pada inovasi. Inovasi dari tindakan, kreativitas yang dikembangkan, serta keberhasilan dalam memecahkan satu masalah. Artinya menunjukkan hasil dari perubahan yang terjadi dalam mengatasi sebuah masalah. Solusi yang diberikan merupakan ide pemikiran sendiri. Jadi bukan given atau instruksi dari atasan atau dan sebagainya. Jadi memang benar-benar murni hasil pemikiran, hasil ide sendiri, tindakan yang dilakukan, mungkin satu metode, suatu teknik, satu cara, atau mungkin pemberian pengeluaran kebijakan dan sebagainya. Nah, best practice ini ditulis secara ilmiah karena nanti kategorinya sebagai karya tulis ilmiah merupakan berupa laporan best practice, sehingga penulisannya secara ilmiah artinya ada sistematika yang diacu, kemudian nanti mengacu pada suatu teori-teori yang digunakan dalam melakukan tindakan untuk mengatasi permasalahan. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, definisi dari best practice itu sendiri adalah suatu ide atau gagasan mengenai suatu teknik, bisa metode atau proses, atau mungkin aktivitas, bahkan mungkin bisa berupa insentif atau penghargaan, atau reward, atau kalau bagi pimpinan berupa kebijakan, berupa keputusan, ya, yang lebih efektif dalam mencapai keberhasilan ya, mengatasi masalah yang luar biasa. Artinya terjadi kejadian yang perubahan yang luar biasa, terjadi lonjakan dari kondisi sebelumnya, permasalahan sebelumnya. Artinya ada perbaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan menggunakan teknik atau metode atau proses-proses yang lain. Jadi ada terjadi perubahan yang sangat-sangat signifikan. Karena itu dikatakan sebagai best practice. Dalam buku 4 PKB, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pengertian best practice adalah berupa praktek terbaik, ya, namanya aja best, terbaik, dari keberhasilan seorang guru atau kelompok guru, atau mungkin jabatan yang lain seperti kepala sekolah, kepala tata usaha, dan sebagainya, dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi berbagai masalah di sekolahnya. Kerangka isi best practice sebagaimana tersebut dalam buku 4 buku PKB atau Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan tahun 2016 itu terdapat pada lampiran 5. Kemudian karya ilmiah best practice di bidang pendidikan formal harus dibuktikan dengan dokumen laporan best practice yang asli. Nah, ini kaitan dikatakan karya tulis ilmiah
ini di bidang pendidikan formal dan dibuktikan dalam bentuk dokumen laporan best practice tadi yang saya katakan di awal, penulisannya secara ilmiah dalam bentuk dokumen laporan best practice yang asli, original, beserta surat pernyataan keaslian dari kepala sekolah atau atasan. Kalau guru-guru dari kepala sekolah, kalau best practice kepala sekolah berarti dari atasannya langsung, mungkin dari dinas dan sebagainya. Dan surat keterangan pengaktifan dari pengelola perpustakaan sekolah. Artinya laporan best practice ini harus dipublikasikan melalui perpustakaan sekolah, dibuktikan dengan adanya surat keterangan pengarsipan dari pengelola perpustakaan sekolah. Itu yang nanti dilampirkan di dalam laporan itu sendiri. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, kerangka isi laporan best practice, kerangka penulisannya, kerangka isi dari laporan best practice itu menurut buku 4 PKB tahun 2019, yang saya katakan tadi ada di lampiran 5B, yaitu ada 4 bagian, terdiri dari bagian awal, bagian isi, bagian simpulan, dan penunjang. Pada bagian awal ini sebagai pengantar, bukan intinya, jadi berisi tentang halaman judul, lembar persetujuan dari atasan langsung, kalau guru dari kepala sekolah, kalau kepala sekolah berarti bisa dari atasannya, misalnya dari kepala dinas, atau kepala dinas, atau mungkin kepala balai dikmen, dan sebagainya. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta lampiran, serta adanya abstraksi atau ringkasan dari laporan best practice ini yang mencerminkan mulai dari permasalahan, isi, hasil, sampai simpulan. Sedangkan yang kedua adalah bagian isi. Umumnya terdiri dari beberapa bab. Jadi sebenarnya tidak ada acuan baku, tetapi di buku 4 ini terdiri dari beberapa bab, yaitu adanya bab pendahuluan, bab kajian atau tinjauan pustaka, bab pembahasan masalah, serta simpulan, bab simpulan. Nah, ini yang biasanya juga sistematika ini digunakan untuk laporan best practice yang akan diajukan penilaian angka kreditnya bagi para guru ASN atau PNS. Nah, bab tersebut tadi ada bab pendahuluan yang menjelaskan pertama tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kemudian yang kedua ada bab kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Isinya berupa teori-teori atau pustaka-pustaka atau referensi yang dijadikan acuan dalam melaksanakan praktek terbaik yang dilakukan. Yang berikutnya adalah bab pembahasan masalah yang didukung oleh data berasal dari satuan pendidikannya. Kemudian cara pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah atau tahapan atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk menyampaikan hambatan-hambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci atau detail. Nah, ini hal-hal yang sangat diperlukan disajikan pada bab pembahasan masalah ini. Pertama, keaslian dari ide pemikiran, kemudian kejelasan dari ide, langkah-langkah dan detailnya, dan kecemerlangan ide terkait dalam upaya pemecahan masalah di sekolah. Nah, kecemerlangan ide ini yang berdampak pada hasil pemecahan masalah yang sangat signifikan, melonjak drastis. Nah, uraian di atas itu merupakan inti dari
tulisan best practice. Tentunya diikuti dengan data ya, fakta atau data-data yang mendukung pada tindakan best practice yang dilakukan. Kemudian pada bab kesimpulan menyampaikan hasil dari tindakan yang simpulan dari hasil yang dilakukan, dari tindakan yang dilakukan pada best practice. Kemudian yang terakhir ada bab penunjang, yaitu memuat ada dokumen daftar pustaka, karena pada laporan best practice ini ada bab tentang kajian atau tinjauan pustaka yang mana di dalamnya pasti ada kutipan-kutipan teori yang digunakan oleh penulis sebagai acuan. Oleh karena itu, kutipan-kutipan yang diambil maka perlu dituangkan dalam daftar pustaka. Dalam penulisannya daftar pustaka, nanti kita akan bahas tersendiri pada sesi khusus penulisan daftar pustaka. Kemudian selain daftar pustaka juga ada lampiran data yang digunakan dalam melakukan tinjauan atau gagasan ilmiah. Artinya hasil dari best practice itu dibuktikan, ditunjukkan dalam bentuk data-data yang dilampirkan pada laporan best practice ini. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, karakteristik ilmiah best practice ini pertama originalitas. Artinya merupakan murni karya atau tulisan dari si penulis, bukan jiplakan atau plagiat dari laporan-laporan sebelumnya. Inovatif, yaitu satu karya inovasi dari si penulis, si pelaku, ya, memodifikasi atau dan sebagainya. Inovasi dari metode, kebijakan dan sebagainya dalam mengatasi permasalahannya. Elaboratif, yaitu menghubungkan antara ide pemikiran dari si penulis dengan teori-teori yang digunakan dalam memecahkan permasalahannya. Inspiratif, yaitu harapannya ide, kecemerlangan idenya itu dan serta keberhasilannya menjadi inspirasi bagi siapapun yang membaca laporan best practice-nya, terutama yang memiliki kepentingan, misalnya guru atau kepala sekolah dan sebagainya. Yang berikutnya empirik, yaitu diikuti dengan dibuktikan dengan penyajian data-data yang empirik berdasarkan fakta yang sudah terjadi. Yang terakhir aplikatif, artinya tindakan best practice-nya atau praktik terbaiknya itu realistis dapat dilaksanakan, bahkan tidak hanya si penulis tetapi pelaku, tapi siapapun di sekolah manapun atau guru manapun bisa mengimplementasikan dari tindakan yang dilakukan. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, seperti yang sampaikan sebelumnya, bahwa pada laporan best practice isinya terdiri dari bagian awal, bagian isi, bagian penutup, dan bagian penunjang, persis seperti yang disampaikan dalam buku 4 PKB tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristekdikti. Bagian-bagian ini nanti kita akan bahas lebih rinci pada sesi berikutnya, membahas tentang bagian awal, isi, penutup, dan penunjang. Sobat Guru Sinau yang dibanggakan, demikian penyampaian tentang konsep penulisan laporan best practice. Semoga bermanfaat, dapat dipahami. Sampai jumpa. Salam pendidikan, belajar tiada henti. Sampai jumpa.